Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arifin dengan NIM 084. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan membahas tentang wudhu untuk menyelesaikan tugas Tafakufidin, tugas akhir. Nah, di sini saya akan membahas 5 submateri. Ada definisi wudhu, ada rukun wudhu, sunnah wudhu, tata cara wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Kali ini saya akan membahas tentang definisi wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah, sedangkan menurut syariat artinya membersihkan anggota-anggota tubuh. Wudhu ini fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan syarat sah untuk sholat, karena jika tidak wudhu maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Yang dikerjakan sebelum melakukan sholat, adapun anjuran berwudhu yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, berdasarkan ayat tadi, maka pengertian wudhu ini adalah membasuh muka dan kedua tangan sampai dengan siku, menyapu sebagian kepala, dan juga membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki dengan air yang suci dan mencucikan secara berurutan dengan niat menghilangkan hadas atau sengaja wudhu. Berikutnya ada rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 7. Yang pertama, niat sudah pasti. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh seluruh kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua telinga. Yang keenam, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Nah, berikutnya ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu atau sebelum wudhu. Yang kedua ada membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga itu berkumur-kumur. Yang keempat membasuh lubang hidung hingga sebelum berniat. Yang kelima menyapu seluruh kepala dengan air. Yang ketujuh yang keenam mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Yang ketujuh membasuh kedua daun telinga luar dan dalam. Yang kedelapan, tiap kali membasuh anggota wudhu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena supaya lebih afdol dan tidak ada kulit yang tertinggal atau tidak terkena air. Berikutnya adalah menyela-nyela jari tangan dari kaki. Yang ke-10 itu tidak dilakukan dengan pertolongan orang lain. Nah, kecuali nih kalian dalam keadaan terpaksa seperti sedang sakit sehingga tidak bisa bergerak atau tidak boleh terkena air. Berikutnya yaitu tidak mengeringkan air wudhu secara sengaja, kecuali ada keperluan atau sangat dingin. Jadi setelah wudhu tuh kalau bisa jangan langsung dihanduk seperti itu. Berikutnya ada menggosok anggota bagian tubuh yang dilakukan wudhu agar lebih bersih. Jadi kalau bisa setiap membasuh bagian tubuh yang dilakukan untuk wudhu itu harus dibasuh atau digosok supaya lebih afdol juga dan lebih bersih. Berikutnya ada menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Walaupun itu susah, kalau bisa sih untuk dikembangkan atau diusahakan supaya tidak terkena cipratan kembali. Berikutnya itu tidak berbicara pada saat wudhu. Nah, kalau misalkan ada teman kalian juga berwudhu bareng, nah itu kalau bisa jangan berbicara. Berbicara tidak apa-apa karena itu termasuk sunnah. Sunnah sendiri kan artinya itu boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Berikutnya bersiwak atau menggosok gigi. Nah, bersiwak ini kecuali saat bulan puasa, jadi jangan bersiwak. Bersiwak ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW dulu kala
siwak ini untuk membersihkan gigi dan mulut. Berikutnya ada membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat. Dan yang ke-17 yaitu membaca doa setelah selesai berwudu. Nah, ini adalah doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Tadi itu adalah doa setelah wudhu. Kalau bisa setelah wudhu kalian membaca doa. Berikutnya ada tata cara wudhu. Yang pertama yaitu membaca basmalah sambil mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sampai bersih. Yang kedua, membersihkan tangan terus berkumur-kumur 3 kali. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali. Lalu membasuh muka 3 kali, mulai dari rambut atau dahi sampai dengan dagu, dan juga sampai telinga kanan dan kiri, sambil membaca niat wudhu. Niat wudhunya yaitu nawaitul wudhu'a rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu fardhu karena Allah Ta'ala. Atau, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu menyapu atau mengusap Yang berikutnya yaitu membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, baru habis itu kiri secara bergantian. Berikutnya membasuh sebagian rambut kepala hingga kulitnya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali dan mendahulukan telinga kanan dan juga telinga kiri secara bergantian. Berikutnya membasuh atau mencuci kaki sebanyak 3 kali. Nah, ini juga dilakukan dari kanan hingga kiri secara bergantian, mulai dari mata kaki hingga telapak kaki. Berikutnya itu tertib atau berurutan, dan yang ke-10 yaitu membaca doa setelah wudhu seperti yang sudah dikatakan, yang sudah saya bacakan tadi. Berikutnya hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalur atau 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubur. Kubur dan dubur ini kan biasanya untuk sesuatu yang jorok, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin atau kentut, dan hal lainnya. Berikutnya, hilang akal disebabkan oleh mabuk, pingsan, dan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Berikutnya, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa memakai tutup atau penghalang. Jadi, tidak boleh bersentuhan secara langsung dengan wanita yang bukan muhrim. Berikutnya yang keempat yaitu menyentuh kemaluan kubur atau dubur yang tadi, meskipun kemaluannya sendiri itu tidak boleh disentuh tanpa memakai penutup. Berikutnya tidur nyenyak. Jadi saat habis wudhu dan ketiduran secara nyenyak dan tidak sadar, maka itu wudhunya batal, kecuali tidur sambil duduk dengan tetap duduk katanya. Jadi tidur, duduk, dan tidak berpindah posisi. Jadi itu tidak batal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.